Pali dan Desa Alun 2 dalam rangka pengendalian hama wereng coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi rasulillah amin. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian, yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Kabupaten Bogor Utara beserta rombongan. Selamat datang, Pak. Yang kami hormati Bapak Korlu Pertanian di wilayah Kecamatan Tanjung Pali beserta anggotanya yang kami hormati. Dan yang kami banggakan Bapak-bapak Ketua Petani dan anggota Petani Desa Tanjung Agung Pali yang kami banggakan. Tak kurang-kurangnya kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini kita mendapat kunjungan dari Dinas Pertanian Kabupaten Utara yang sempat mengunjungi tempat kita. Untuk selanjutnya kami ingin mengucapkan sebanyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama kelompok tani dan petani Desa Alun 2 dan terkhusus kepada Bapak Kepala Dinas Provinsi Bengkulu melalui Kepala Dinas Kabupaten Bogor Utara. Dengan gerak cepat, kami juga tidak menyangka pada hari ini akan dilaksanakan sesuai dengan usulan daripada Bapak-bapak kelompok tani pada 2 hari yang sudah langsung tindak cepat sesuai dengan permasalahan yang kami hadapi, yaitu wabah wereng yang menimpa kelompok tani kami yang ada di kawasan Tanjung Pali dan Alun 2. Untuk itu kami berharap dengan kegiatan ini bisa merubah daripada pola produk tani kita, pola olah tani kita sesuai dengan kesepakatan kita kemarin. Mulai tahun ini, tentunya pada bulan Oktober yang akan datang, kita di wilayah Tanjung Pali dan Alun 2 ini akan melaksanakan tanam serentak. Di mana Bapak Kepala Dinas selama ini terkendala kami, di mana saya sudah 2 tahun di sini saya lihat karena tidak serentaknya musim tanam, sehingga hama-hama selalu berkeliaran di wilayah kami. Itulah kami mohon kepada Bapak wilayah pada hari ini, mana lokasi nanti kita ambil di desa ada 2 titik, Pak, desa Lipat titik, aparat sama lawasan sampai 80 meter. Jadi kami mohon kepada bapak-bapak, pada kelompok tani terutama, saya mohon dengan segala putusan kita kemarin mohon dipatuhi. Intinya pada bulan Oktober kita betul-betul melaksanakan itu. Kita hilangkan pola lama yang tanam saling ego, saling mau dulu, akhirnya hasilnya tidak maksimal. Yang insya Allah dengan serentak ini nanti didukung dari Dinas Pertanian, terutama Bapak Korlu dan DPR-nya selalu membimbing kita. Kepada Bapak Korlu kami ucapkan terima kasih, selama ini sudah bersusah payah, sudah berkali-kali berdiskusi membicarakan permasalahan ini. Baru 4 hari yang sudah terputuskan putusan kita itu. Mudah-mudahan putusan kita itu bisa kita laksanakan dengan sesungguhnya pada di kemudian hari. Kami rasa itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini kita menjadi tugas kita untuk dalam rangka peningkatan produksi pertanian. Dan apalagi saat ini kita ditargetkan minimal IP 400. Daerah ini menurut informasi dari Pak Kepala Dinas bisa IP 400. Karena lahannya datar, irigasinya bagus, alat pengolahan kita cukup, Pak, ya, baik pra panen maupun pasca panen. Dan ini harus kita tingkatkan. Tapi yang perlu tadi disampaikan oleh Pak Camat tadi, ego sektor kita, ego masing-masing ini harus dihilangkan. Kalau kita tidak serentak bertanam, inilah hasilnya. Kita
tidak akan menghasilkan hasil yang produktif, karena serangan hama ini akan terus terjadi kalau kita tidak melakukan tanam serentak. Jadi ini bukan di sini saja, masyarakat ini saling tunggu. Jadi siapa yang dulu nanam, dia yang paling nanggung kena serangan hama. Jadi, dan ini harus kita ubah pola ini, harus serentak, karena hama ini harus, kalau serentak kita bisa menangani serentak. Nah, kalau hama ini kita tanam serentak, hama ini akan tersebar dan tidak ada lagi dia menyerang satu tempat saja. Dan hari ini kami membantu, ini sebagian stimulan saja Pak, ada bantuan kita hama untuk hama wereng, sidrat, dan kemudian untuk hama tikus ya. Terus ada pemaparan sakit di gubernur, tapi karena memang saya bilang Pak, tolong Bapak hadir, dia berikan waktunya untuk kita. Jadi tentunya ini satu penghargaan buat kita. Pak Diki usahakan hadir dengan kami dan hadir untuk kita semuanya. Dan saya pun sekali lagi kami dari kabupaten juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Dinas Provinsi, karena kabupaten tidak ada anggaran untuk pengadaan racun Pak, tidak ada Pak Camat. Tapi sekali lagi kita tentu berterima kasih kepada Dinas Provinsi yang langsung merespon apa yang kita butuhkan. Nama Rosian Fauzi. Ini masalah tanam serentak. Dalam permasalahan tanam serentak ini memang kita sangat mendukung ya tanam serentak. Yang pertama sekali poin 1 Pak, yang harus kita perhatikan masalah air Pak. Karena kalau kita tanam serentak, berapa hektar lahan kita di sini, sedangkan kecukupan air kita tidak memadai, memaparkan berapa hektar di sini. Nah, silakan ini kan apa? Kendala petani sekarang ini sistemnya yang sebelah sini nanam nunggu, karena sudah ini yang nanam, karena air ini tidak mencukupi. Nah, melalui program PSP itu jaluran irigasi kan cacing, siring cacing. Kalau yang kan pengairan ini ada dibagi 4, ada tanggung jawab dari balai, kemudian provinsi, kemudian kabupaten, dan pertanian. Nah, pertanian ini saluran cacing, artinya yang masuk ke sawah-sawah itu irigasi jaringan irigasi tersier. Nah, itu yang tanggung jawab pertanian. Kalau yang sudah yang besar itu Bapak Ibu mengajukan usulanya ke PU. Kalau yang tanggung jawab kabupaten itu ke kabupaten. Kalau jaringan utamanya itu di balai irigasi, balai 7 irigasinya. Nah, itu disampaikan melalui kabupaten, nanti teruskan ke balai 7 untuk perbaikan salurannya. Kalau air ini yang kita menjadi ada beberapa kewenangannya. Jadi ada balai pusat, ada provinsi, ada yang kabupaten, ada yang pertanian. Pertanian kita melalui tiap tahun melalui kegiatan PSP, sarana dan prasarana pertanian, yang bisa kita perbaiki untuk jarum irigasi di dalam sawah, saluran cacing namanya kalau biasanya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang perlu dipakai. Jadi diatur pengelolaannya, ada KP3A-nya di sini. Sudah ada KP3A-nya yang mengatur pemanfaatan airnya. Mana yang perlu, lahan ini perlu air. Nah, betul dulu kalau untuk pengguna air, ada KP3A-nya nggak di sini? Hah? Diaktifkan lagi, jadi diatur. Jangan sampai air ini juga masalah, sampai ngomong sampai terjadi perkelahian, pembunuhan karena masalah air ini. Diatur penggunaan airnya. Ya, silakan Pak. Saya rasa debit air itu sudah bagus, sudah cukup. Namun persoalan yang ada penyempitan di area sekunder, mulai dari pintu air sampai ke hilir. Jadi kami sudah berkoordinasi melalui pihak Korlu di kecamatan. Kami koordinasi dengan kabupaten untuk menyampaikan hal tersebut kepada pihak PU Pengairan. Itu kalau nggak salah waktu kami bertemu di tahun kemarin di BPP. Namun
saya tidak tahu apa sebabnya persoalan itu tidak terrealisasi sampai saat ini. Mungkin Sekunder atau primer? apa sekunder apa primer? Sekunder ya? Primer ya? Pokoknya jalur sekunder, jalur primernya itu penyempitannya sudah sangat luar biasa. Kalau itu dikendalikan, saya rasa persoalan air itu tidak akan terkendala lagi.